Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Perkenalkan, nama saya Hananti Ayun Pinandita, NIS 037, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 1/10 Kabupaten Cilacap tahun 2023 bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan CPNS dengan formasi jabatan penyusun laporan keuangan di SMP Negeri 5 Cilacap. SMP Negeri 5 Cilacap merupakan sekolah yang berkualitas dan berintegritas, yang didirikan untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi. Sekolah ini terletak di Jalan Ketapang nomor 73, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Visi SMP Negeri 5 Cilacap adalah terwujudnya lulusan yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. SMP Negeri 5 Cilacap mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 tingkatan kelas yang terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selain itu, SMP juga mempunyai fungsi sebagai pelaksana pendidikan, pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan atau masyarakat, dan pelaksana administrasi. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar melalui sarana dan prasarana, saya mengangkat isu yang berjudul optimalisasi pembuatan laporan stok opnam persediaan barang berbasis spreadsheet di SMP Negeri 5 Cilacap. Kegiatan pertama, membuat buku panduan laporan stok opnam persediaan barang berbasis spreadsheet. Tahap pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan adaptif. Tahap kedua, melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Saya menerapkan harmonis dan kolaboratif. Tahap ketiga, mencari referensi pembuatan buku panduan. Saya menerapkan akuntabel dan kompeten. Tahap keempat, membuat konsep buku panduan. Saya menerapkan kompeten dan adaptif. Tahap kelima, mendesain buku panduan. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan adaptif. Kegiatan 2, membuat buku pencatatan barang keluar. Tahap pertama, mencari referensi pembuatan buku pencatatan barang keluar. Saya menerapkan akuntabel dan kompeten. Tahap 2, membuat konsep buku pencatatan barang keluar. Saya menerapkan kompeten dan adaptif. Tahap ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan loyal. Tahap keempat, melakukan penulisan informasi pada buku pencatatan barang keluar. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan adaptif. Kegiatan ketiga, membuat pencatatan barang masuk dan keluar menggunakan spreadsheet. Tahap pertama, mencari referensi. Saya menerapkan akuntabel dan adaptif. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahap ketiga, melakukan penginputan informasi pada spreadsheet. Saya menerapkan akuntabel dan kompeten. Tahap keempat, melakukan koordinasi dengan pengelola barang. Saya menerapkan kompeten dan kolaboratif. Kegiatan keempat, membuat laporan persediaan barang menggunakan spreadsheet. Tahap pertama, melakukan penginputan barang masuk dan keluar.
saya menerapkan akuntabel dan adaptif. Tahap kedua, menghitung jumlah barang persediaan yang ada di gudang. Saya menerapkan akuntabel dan kolaboratif. Tahap ketiga, mencetak laporan persediaan barang. Saya menerapkan kompeten dan loyal. Kegiatan kelima, melakukan sosialisasi pelaporan stok opnam persediaan barang berbasis spreadsheet. Tahap pertama, menyusun materi sosialisasi. Saya menerapkan kompeten dan adaptif. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan loyal. Tahap ketiga, membuat undangan sosialisasi. Saya menerapkan adaptif dan harmonis. Tahap keempat, melakukan sosialisasi. Saya menerapkan akuntabel dan kompeten. Tahap kelima, membuat laporan hasil sosialisasi. Saya menerapkan akuntabel dan kompeten. Kegiatan keenam, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaporan stok opnam persediaan barang. Tahap pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya menerapkan harmonis dan loyal. Tahap kedua, mengidentifikasi kendala atau kesulitan. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan adaptif. Tahap ketiga, mengumpulkan data dan bahan monitoring dan evaluasi. Saya menerapkan akuntabel dan adaptif. Tahap keempat, membuat laporan monitoring dan evaluasi. Saya menerapkan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni saya terhadap rancangan aktualisasi atas nama CPNS Ayun itu sangat dibutuhkan oleh sekolahan karena stok opnam itu penting bagi sekolahan agar sekolah bisa memberikan kebijakan terhadap di bulan berikutnya atau mungkin di tahun berikutnya agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan terhadap stok opnam atau barang-barang di sekolahan. Sehingga harapannya ya apa yang diinovasikan oleh saudara Ayun ini bisa benar-benar dilaksanakan dan menjadi referensi untuk pengelolaan barang dan jasa di SMP 5 Cilacap. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya laporan stok opnam persediaan barang sangat membantu kami untuk mengetahui jumlah stok barang yang tersedia dan dapat dijadikan dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Demikianlah hasil laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.